Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan pembelajaran matematika peminatan. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang soal-soal limit fungsi trigonometri. Ayo. Ada sedikit revisi dari contoh nomor 2 di video pembelajaran sebelumnya. Cos 180 di sini tertulis 1, seharusnya adalah negatif 1 karena cos 180 ada di kuadran 2 yang nilainya negatif, sehingga 2/0 di sini harusnya 0/0, bentuknya adalah tak tentu. Demikian revisi, harap dimaklumi. Ini kita ke contoh soal yang pertama. Limit x mendekati 0 dari sin x ditambah sin 2x dibagi 3x. Ini kalau x nya kita substitusi langsung ke fungsi trigonometri, nanti nilainya adalah 0/0, tak tentu. Dari itu kita gunakan konsep yang di video pembelajaran bagian pertama ya. Di situ kita lihat koefisien dari variabel x nya. Sini ada berapa? 1 ditambah dengan koefisien variabel yang ini ada 2 dibagi dengan koefisiennya adalah ini 3. Sehingga kita peroleh 1 ditambah 2 sama dengan 3 dibagi 3 sama dengan 1. Gampang sekali bukan? Kita ke contoh nomor 2. Ada limit x mendekati 0 dari sin 2x tambah sin 4x dibagi 3x cos x. Ya, ini ada cos, sebelumnya kan nggak ada. Kalau x nya kita masukkan ke rumus, maka nanti ketemunya adalah 0/0. Maka kita ingat di sini kita perlu rubah ya, dan perlu kita rubah. Jadi kalau sin A ditambah sin B ini akan sama dengan 2 sin setengah A ditambah B dikali cos setengah A dikurangi B. Ini identitas trigonometri di kelas 11. Ini kita rubah. Sin 2x ditambah sin 4x, A nya adalah 2x, B nya adalah 4x, sehingga kita peroleh 2 sin setengah A tambah B berarti 2x ditambah 4x cos setengah A kurangi B nya 2x dikurangi 4x, gitu kan ya, sama dengan 2 sin setengahnya dari 6x dikali cos setengahnya apa itu, negatif 2x ini ya, sehingga nanti kita dapat sama dengan 2 sin 3x cos negatif x sama dengan 2 sin 3x cos negatif x. Ini dari kuadran 4, nilainya cos itu positif ya. Maka kita tulis cos negatif x adalah cos x, hingga nanti yang kita rubah dari sin 2x ditambah sin 4x adalah ini ya, 2 sin 3x cos x. Hingga nanti limit x mendekati 0 dari sin 2x tambah sin 4x dibagi dengan 3x cos x adalah sama dengan limit x mendekati 0 dari 2 sin 3x cos x dibagi dengan 3x cos x ini ya.
cos X dibagi dengan cos X, ini kan 1 nanti, sehingga dari sini kita bagi konsep ya, 2 kali sin 3x per 3x, koefisiennya 3/3 sama dengan 2 dikali 1, 2 ketemunya ya kan. Apa ada cara lain? Ada gini, atau kita gunakan cara lain. Kalau x nya mendekati 0, kita substitusikan ke cos x, itu kan cos-nya kan berarti cos 0 ya. X nya ini kita substitusi ke cos x, maka nanti ketemunya adalah 1 gitu kan. Cos 0 kan 1 ya. Nah, berarti nanti penyelesaiannya menjadi limit x mendekati 0 sin 2x ditambah sin 4x dibagi dengan 3x dikali cos x. Tapi kita anggap cos x nya ini sudah sama dengan 1 ya. Berarti nanti kita lihat koefisien variabelnya, 2 ditambah 4 dibagi 3 gitu kan. 2 tambah 4 sama dengan 6 dibagi 3 sama dengan 2, ketemunya sama 2. Mudah-mudahan bisa dipahami. Contoh nomor 3, limit x mendekati pi per 2 dari cos x per x kurangi pi per 2. Kalau kita langsung substitusikan, nilainya akan 0/0, berarti kan bentuk tak tentu. Ada yang perlu kita rubah ya. Ini cos x nya yang kita rubah. Ingat, kalau cos x itu bisa ditulis dengan sin pi per 2 dikurangi x, ini ya, sudut berelasi. Saya ingat kan di kelas 10 itu. Jadi nanti limitnya x mendekati pi per 2 sin pi per 2 kurangi x dibagi dengan x kurangi pi per 2. Ini bagaimana tahap berikutnya? Lihat variabelnya. Antara yang atas dan bawah ini ada sedikit gak sama-sama gimana gitu kan, tapi belum serupa betul, belum sama. Supaya kita dapat selesaikan, coba kita samakan limit x mendekati pi per 2 dari sin pi per 2 kurangi x ya, yang bawah itu kita rubah dibagi dengan negatif pi per 2 kan itu ya. Ini loh, kita tulis negatif pi per 2 ya, kita kurung, x nya ini kan positif, ini negatif, nanti harus ada negatif x, ini kan sama positif, jadinya sama dengan ini x nya mendekati pi per 2 kan, ini sudah sama, ini atas dan bawah variabelnya ya. Ini mendekati 0, sama dengan mendekati 0 kalau seperti ini. Maka tinggal kita lihat koefisien-koefisiennya adalah 1 dibagi negatif 1, nilainya adalah negatif 1 itu ya. Agar bisa lebih dipahami, kita ke latihan soal-soal dulu. Kita ke latihan soal yang pertama, ada limit dari 3x per cos pi per 2 ditambah x untuk x nya mendekati 0. Kalau kita substitusi langsung x nya, maka nanti dia akan hasilnya 0/0, bentuknya tak tentu. Maka ada yang perlu kita ubah ya, cosnya ini yang kita rubah. Cosnya dirubah jadi cos pi per 2 tambah x itu nanti bisa ditulis sama dengan negatif sin x. Selanjutnya bisa akan gunakan konsep yang di bagian 1 ini. Yang nomor 2, ada limit dari 1 kurangi cos 8x dibagi 2 kurangi 2 cos x untuk x yang mendekati 0 ya. Kita perlu ingat ada identitas cos 2x itu sama dengan 1 kurangi 2 sin kuadrat x ya. Tapi di soal ini adalah
cos 8x ya. Lihat, ini kita jadikan, ini kan 2x yang di atas ini 8x. 8x itu berarti 2 kali 4x gitu kan ya. Ini kalau cos 2x, x nya ini ya, ini 4x. Kalau x di sini adalah x juga. Nanti kalau cos 8x 1 kurangi 2 sin kuadrat ini 4x gitu ya. Yang bawah juga gitu nanti. Coba. Ini sama-sama punya faktor 2. Nanti kalian rubah ya. 2-nya kalian keluarkan menjadi 2 kali 1 kurangi cos x itu ya. Ini cos x ya. Bagaimana kalau cos x? Berarti nanti nulisnya gimana? 2 kalinya setengah x, nanti jadi setengah x gini ya. Kan rubah sendiri, coba nanti. Untuk soal yang ketiga, ini ada limit dari sin 2x dibagi x kurangi pi per 2, x yang mendekati pi per 2. Kalau langsung disubstitusi, nilainya juga nanti 0 per 0. Maka yang sin 2x itu perlu kalian ubah pakai identitas ya. Sin 2x nya sama dengan 2 sin x cos x. Nanti kok muncul cos x? Cos x nya yang kalian rubah ya. Nanti cos x nya ini menjadi sin pi per 2 dikurangi x ya. Nanti ini pi per 2 kurangi x nya merubah ini x kurangi pi per 2. Nanti akan ketemu seperti itu. Sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Semoga Allah memberikan manfaat dan barokah. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.